Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrial Saddiq. Saya merupakan dosen program studi akuntansi dan magister ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Video ini merupakan pernyataan diri dosen atau PDD dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi UKT PT. Jadi dalam PDD UKT PT ini merupakan instrumen wajib yang harus disusun oleh dosen sub CPMK dalam mata kuliah ini, yakni mahasiswa mampu membahas kebijakan ekonomi pembangunan C5 dan A5, kemudian mahasiswa mampu untuk menguraikan sumber pembiayaan pembangunan C5 dan A5, mahasiswa mampu memberikan definisi konsep dasar ekonomi pembangunan sumber daya manusia C1 dan A1, kemudian mahasiswa mampu menyebutkan faktor pembangunan C1 dan A2, kemudian mahasiswa mampu merangkum hambatan pembangunan C2 dan A3, dan terakhir mahasiswa mampu merangkum prasyarat pembangunan nasional C2 dan A3. Dalam rencana pembelajaran semester atau RPS Ekonomi Pembangunan dengan kode mata kuliah MFC 206 dengan bobot 3 SKS yang diampu oleh saya. Untuk referensi buku utama yakni dari M.L. Jingan tahun 2007 dengan judul buku Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, penerbit Raja Grafindo Persada. Nah, ini merupakan sampel dari sumber pustaka mata kuliah ekonomi pembangunan yang di dalamnya ada membahas ekonomi pembangunan sumber daya manusia dan seterusnya. Bahan kajian atau materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah konsep dasar ekonomi pembangunan sumber daya manusia 1 pertemuan, ciri negara berkembang 1 pertemuan, faktor pembangunan 1 pertemuan, struktur ekonomi 1 pertemuan, hambatan pembangunan 1 pertemuan, prasyarat pembangunan 1 pertemuan, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita 2 pertemuan, ujian tengah semester 1 pertemuan, pertumbuhan, kemiskinan, dan pemerataan pembangunan 2 pertemuan, kebijakan ekonomi dalam pembangunan 2 pertemuan, sumber pembiayaan untuk pembangunan 2 pertemuan, ujian akhir semester 1 pertemuan. Bobot penilaian dalam mata kuliah ekonomi pembangunan terdiri dari 20% kehadiran, 20% tugas, 20% keaktifan, 20% ujian tengah semester, dan 20% ujian akhir semester. Proses pembelajaran dilaksanakan secara luring atau offline di kelas, yakni di ruang kelas A3. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan proses pembelajaran saya dengan mahasiswa dengan mata kuliah ekonomi pembangunan dengan subjudul untuk perkuliahan ke-7, yakni pengantar ekonomi pembangunan dan ekonomi pembangunan sumber daya manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah pada hari ini hari Jumat ya, hari yang penuh berkah, 24 Juli 2026. Pada pertemuan yang ke-7 kita akan melanjutkan kembali terkait dengan mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan dengan tema pengantar ekonomi pembangunan dan ekonomi pembangunan sumber daya manusia atau EPSDM. Saya akan memasuki pada paruh kedua ya, karena paruh pertama kemarin sudah selesai ya dengan Ibu Novika. Kemudian saya masuk di paruh kedua ya. Perkenalkan, nama Bapak Dr. Insinyur Sahrial Saddiq, MN, MM, MSI, dengan nomor induk dosen nasional 1118059302, dengan nomor induk pegawai atau NIP 199305182311022, dengan
nomor urut pendidik dan tenaga pendidikan atau NUPTK 2850771672130302. Bapak merupakan dosen dari Prodi Akuntansi dan Magister Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEB, Universitas Lambung Mangkurat, ULM, Banjarmasin, Indonesia. Oke, sebelum memulai kuliah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Bapak akan melakukan presensi ya, dari seluruh mahasiswa yang berhadir. Yang pertama, Muhammad Hafi Nur Sahbana. Oke. Kemudian Muhammad Ridwan. Jadi dari kurang lebih 50 mahasiswa yang berhadir ya, menurut rekap pertemuan 56 ya, 56 mahasiswa. Ada 2 mahasiswa yang sakit, yakni Tiara dan Nabila. Kemudian 5 mahasiswa yang tidak ada kabar ya, dan 50 mahasiswa yang berhadir ya. Oke, silakan mahasiswa-mahasiswi sambil mengisi presensi secara offline ya. Sambil Bapak membuka link di Simari ULM ya untuk mengisi presensi secara daring ya di sistem. Oke. Baik, Bapak akan membuka presensi di simari.ulm.ac.id. Oke, kita lanjutkan saudara-saudari materi kita terkait materi paruh kedua, yakni pengantar ekonomi pembangunan atau EP dan ekonomi pembangunan sumber daya manusia atau EPSDM. Berikut adalah biografi singkat Bapak selaku dosen pengampu ya. Bapak menempuh S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian program profesi di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian Bapak juga menempuh program S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian S2 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, kemudian S2 di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, dan untuk pendidikan terakhir S3 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2024 Bapak telah mengikuti program pekerti di Universitas Lambung Mangkurat ya. Dan Bapak juga telah mengikuti program AA atau Applied Approach di Universitas Lambung Mangkurat. Jadi program pekerti ini adalah peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional ya. Dan Applied Approach merupakan lanjutannya. Bidang Bapak yakni bidang ekonomi dan bisnis dengan keminatan ekonomi pembangunan sumber daya manusia. Jadi pas dengan mata kuliah ini. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, saudara-saudari diharapkan memahami konsep ekonomi pembangunan dan konsep dari ekonomi pembangunan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, saudara-saudari diharapkan mampu untuk membedakan apa itu pertumbuhan dan apa itu pembangunan. Dan yang terakhir, saudara-saudari diharapkan mampu memahami filosofi dari ekonomi pembangunan sumber daya manusia atau EPSDM. Masuk pada bagian pendahuluan, apa itu ekonomi pembangunan? Silakan, ada yang mampu menjawab? Ya. Jadi ekonomi pembangunan itu merupakan cabang ilmu yang mentransformasi ekonomi dan kesejahteraan atau welfare ya. Jadi ekonomi pembangunan berkaitan dengan cabang ilmu atau branch ya yang mempelajari terkait dengan transformasi ekonomi dan kesejahteraan. Dalam ilmu ekonomi dikenal ada 3 bidang ilmu ya saudara-saudari.
Di ULM sendiri ada 3 program studi atau bidang ilmu. Yang pertama adalah ekonomi pembangunan, kemudian yang kedua itu adalah ekonomi akuntansi. Oke, jadi kita akan belajar terkait dengan ekonomi pembangunan sekaligus turunannya ya, yakni ekonomi pembangunan sumber daya manusia. Mengapa ekonomi pembangunan itu penting untuk kita pelajari ya? Jadi ada 3 hal yang menjadi reasoning atau alasan mengapa ekonomi pembangunan tersebut penting untuk kita pelajari. Yang pertama itu mengurangi kemiskinan ya. Dengan kita mempelajari ekonomi pembangunan, kita akan mengetahui metode atau cara-cara untuk mengurangi kemiskinan. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan mempelajari cabang ilmu dari ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan, kita akan mengetahui metode atau cara terkait dengan meningkatkan productivity atau produktivitas. Kemudian yang ketiga, itu ialah meningkatkan daya saing ya. Jadi di era industri 4.0 maupun di era masyarakat 5.0 sekarang ini, banyak sekali kompetitor-kompetitor kita ya, baik itu kompetitor-kompetitor saudara ketika sudah lulus, sesama alumni PTN maupun alumni PTS nanti ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian pertumbuhan versus pembangunan. Apa perbedaan yang mendasar terkait dengan konsep pertumbuhan dan pembangunan? Silahkan saudara-saudari kalau ada yang ingin menjabarkan apa perbedaan yang mendasar terkait dengan pertumbuhan versus pembangunan. Oke? Ada yang mau menjawab? Boleh, silahkan. Kalau misalnya pertumbuhan itu biasanya kalau dari biologi itu artinya bertambah gitu kan. Ya, betul. Bertumbuh tambah gitu. Oke, kita beri aplaus ya kepada Mbak Nadia yang telah menjawab dengan baik. Ya, jadi secara sederhana pertumbuhan itu ditandai dengan kuantitatif ya. Misalkan tadi pertumbuhan dari bayi ya sampai dengan anak-anak, dewasa atau remaja ya. Itu kan tingginya terus meningkat ya. Sementara pembangunan itu ialah gabungan keduanya, gabungan antara pertumbuhan dan perkembangan seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan yang mendasar antara pertumbuhan dan pembangunan. Kemudian tujuan pembangunan itu ada 3, saudara-saudari. Yang pertama ialah standar hidup. Kemudian yang kedua adalah kesempatan kerja dan yang ketiga ialah pemerataan ya. Ada yang mampu menjabarkan terkait dengan perbedaan antara ketiganya secara singkat, padat, dan jelas. Mengapa tujuan pembangunan atau sekarang kita kenal dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals ya. Tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Kemudian kita masuk pada konsep EPSDM. Jadi ekonomi pembangunan sumber daya manusia atau kita singkat dengan EPSDM ini mengkaji terkait dengan pembangunan melalui peningkatan kualitas SDM. Mengapa kira-kira ekonomi pembangunan sumber daya itu sangat berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia? Karena kualitatif dan kuantitatif itu sendiri bisa dilihat dari kepuasan konsumen atau kepuasan dari sumber daya manusianya itu sendiri. Baik, sesuai telah dijelaskan bahwa ekonomi pembangunan sumber daya manusia itu sangat berkaitan langsung dengan pembangunan melalui peningkatan kualitas SDM itu merupakan hal-hal yang memang sangat terkait mungkin untuk dari segi infrastruktur, segi sumber daya manusianya, sehingga melalui pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur, melalui program-program pemerintah itu sangat berpengaruh sekali dengan kualitas SDM tersebut. Mengapa SDM? Mengapa SDM itu penting untuk kita pelajari? Nah, jadi SDM atau sumber daya manusia itu sebagai motor pertumbuhan, motor penggerak
merupakan inovasi ya, dan merupakan produktivitas. Apa perbedaan human resource management dan human capital? Jadi perbedaan yang mendasar ya, kalau pada human resource management, human resource atau sumber daya manusianya dan berfokus pada manajemen, pengelolaan ya. Kalau pada human resource management itu titik tekannya adalah pengelolaan sumber daya manusianya saja, namun di human capital, human itu sudah ditransformasikan sebagai aset ya, atau modal, bukan lagi sebagai pengelolaan seperti itu, atau manajemen. Kemudian kita lanjutkan ke komponen dan filosofi ekonomi pembangunan sumber daya manusia. Jadi dalam komponennya ada 5 komponen ya, saudara-saudari. Yang pertama itu adalah pendidikan, yang kedua itu adalah kesehatan, yang ketiga kompetensi, yang keempat produktivitas, dan yang terakhir innovation atau inovasi. Ada yang mampu menjabarkan terkait dengan 5 konsep terkait dengan filosofi EPSDM ini? Jadi pendidikan atau education ya, semakin tinggi pendidikan atau educationnya, maka itu akan berhubungan dengan peningkatan kualitas SDM ya. Kemudian dengan kualitas SDM yang bagus juga tentu akan berkorelasi dengan kompetensi yang mereka miliki ya. Dengan kualitas SDM yang bagus ditunjang dengan pendidikan yang baik, kesehatan yang prima ya, kompetensi mereka juga di dunia kerja akan bagus pula seperti itu. Kemudian terkait dengan produktivitas sumber daya manusia, saudara-saudari, hal tersebut dipengaruhi oleh 4 indikator. Indikator pertama ialah pendidikan atau education. Indikator kedua ialah teknologi. Indikator ketiga adalah motivasi, dan yang terakhir adalah kesehatan ya. Kemudian indikator sumber daya manusia ada 5 ya, saudara-saudari. Yang pertama yang sudah saya singgung sebelumnya terkait dengan indeks pembangunan manusia atau IPM ya, atau bahasa Inggrisnya adalah Human Development Index. Yang kedua adalah angka harapan hidup. Di provinsi dan kota manakah yang memiliki angka harapan hidup tertinggi? Silahkan, ada yang mampu menjawab? Ya, ya betul ya. Jadi di daerah istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta memiliki angka harapan hidup yang tertinggi ya di Indonesia. Kemudian indikator yang lain ialah income, pendapatan ya. Kemudian yang terakhir ialah kemiskinan ya. Kemudian kita masuk pada bagian pembelajaran HDI atau Human Development Index. Jadi HDI atau IPM itu memiliki indikator berupa kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Kemudian ekonomi pembangunan sumber daya manusia di era masyarakat 5.0. Yang pertama tentu saja terkait dengan digital skill atau skill digital. Apa saja skill digital yang kita butuhkan dewasa ini? Ada yang mampu menjabarkan? Skill digital, contoh bisnis digital, kemudian data science ya, ilmu data, kemudian pembelajaran mesin ya, machine learning, kemudian deep learning ya, itu berkaitan dengan skill digital. Kesimpulan, jadi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan sumber daya manusia, titik tekannya ialah pada ekonomi pembangunan sumber daya manusia ya. Jadi ekonomi sumber daya manusia tersebut atau EPSDM tentu akan berorientasi pada kesejahteraan dan peningkatan dari kualitas sumber daya manusia. Ya, oke, jadi demikian kiranya terkait dengan conclusion. Kemudian kita masuk pada diskusi ya. Silahkan kalau ada pertanyaan dari saudara-saudari terkait dengan ekonomi pembangunan sumber daya manusia. Ya, silahkan Mbak.
Nih, perkenalkan nama saya Aminah Tujara dengan NIM 24103131200040. Jadi izin bertanya, sejauh mana investasi di bidang pendidikan itu dapat mendorong pembangunan ekonomi apabila masih terjadi mismatch antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja? Terima Oke. kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi dari mahasiswa ataupun mahasiswi. Pak. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang sudah Bapak berikan. Sebelumnya perkenalkan saya Danur Rahmat Saputro dengan NIM 24103133100036. Ya, sebelumnya jauh sebelum adanya konflik global, banyak orang-orang awam terutama yang tidak memahami terkait dengan ekonomi, mereka itu sangat mengagung-agungkan tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, namun kita sendiri yang mengetahui dan mempelajari tentang ekonomi ini itu tahu bahwasannya pertumbuhan ekonomi itu belum tentu itu tuh adalah menentukan bahwa suatu negara itu bisa dikategorikan sebagai negara maju. Ya. Nah, menurut Bapak sendiri apa yang membuat atau mengkategorikan suatu negara itu maju gitu? Itu saja, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon terkait dengan pertanyaan juga nanti dikirim di WhatsApp grup ya untuk inventarisir dan nilai keaktifan. Terkait dengan pertanyaan Mas Danur Rahmat Saputro, jadi jawabannya tidak selalu ya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau high income country ya yang memiliki pendapatan yang tinggi hanya mengukur output ya, hanya mengukur luaran ya. Jadi bukan mengukur outcome atau ketercapaian negara tersebut menjadi negara maju ya. Negara maju itu diukur yang pertama tentu saja dari indeks pembangunan manusia atau Human Development Index, itu yang pertama. Yang kedua diukur dari pemerataan pendapatan ya. Jadi tidak terjadi disparitas antara pendapatan di wilayah atau region A dengan region B, region C, dan seterusnya. Kemudian inovasi, tata kelola, dan tentu saja kesejahteraan ya. Jadi ada 5 indikator ya. Contoh, suatu negara bisa tumbuh cepat tapi masih timpang dan bergantung pada sumber daya alam. Jadi pertumbuhan perlu juga diiringi dengan pembangunan sumber daya manusia dan institusi agar dapat menjadi negara yang maju. Oke, kemudian Bapak akan menjawab pertanyaan yang terakhir dari Mbak Aminah Tujara ya. Jadi memang investasi pendidikan ya atau investasi di dunia pendidikan itu adalah investasi jangka panjang ya atau long term investation ya. Oke, demikian kiranya untuk pertanyaan maupun jawaban ya atau diskusi kita. Berikut merupakan daftar pustaka dari ekonomi pembangunan, materi ekonomi pembangunan dan ekonomi pembangunan sumber daya manusia. Yang pertama dari Becker tahun 93 terkait dengan human capital, a theoretical and empirical analysis dari University of Chicago Press ya, Amerika. Oke, demikian kiranya perkuliahan kita hari ini terkait dengan materi pengantar ekonomi pembangunan dan ekonomi pembangunan sumber daya manusia. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat menambah hasanah keilmuan dari saudara-saudari semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian akan kita lanjutkan dengan tugas kelompok ya, yang hari ini akan maju ialah kelompok 7 ya. Kepada kelompok 7, waktu dan tempat dipersilahkan. Pagi ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang cukup penting bagi pelaku bisnis ekonomi kreatif, yaitu hak kekayaan intelektual atau HKI dalam ekonomi kreatif. Membahas 3 hal utama, yaitu bagaimana cara memonetisasi HKI melalui komersialisasi hak kekayaan intelektual, kemudian bagaimana HKI itu bisa jadi jaminan pinjaman bank berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022, dan juga
bagaimana cara kita mengevaluasi harganya. Ya, tadi demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang punya pertanyaan, boleh angkat tangan. Mungkin 1 atau 2 orang aja. Oke. Tadi disebutkan salah satu tantangan HKI di era digital dan AI adalah isu orisinalitas dan kebaruan. Menurut kalian, apakah aset tak berwujud hasil karya manusia akan mengalami devaluasi ketika AI dapat membuat karya serupa dengan biaya produksi yang lebih rendah? Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan ini bisa dikirim ke grup. Mungkin sekian untuk pertanyaannya. Karena keterbatasan waktu, izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Hafizur Rahman tadi. Jadi jawabannya iya, mungkin saya bisa. Jadi aset tak berwujud karya manusia itu akan mengalami devaluasi harga secara signifikan pada tingkat teknis dan juga komersial standar karena AI itu mampu memproduksi karya serupa secara massal dengan cepat dan juga murah. Oke, demikian sesi diskusi dari kelompok kami. Lalu ini kesimpulan dari materi kami hari ini. Hak kekayaan intelektual atau HKI berkedudukan sebagai aset inti atau core asset dan aset tak berwujud atau intangible asset yang sangat krusial dalam menopang ekonomi kreatif baik melalui skema komersialisasi lisensi, royalti, dan waralaba maupun sebagai anggunan pembiayaan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus kepada kelompok 7. Terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah presentasi dengan baik dan terima kasih kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang telah aktif ya tadi dalam perkuliahan maupun dalam diskusi dan dalam menyimak materi yang Bapak sampaikan maupun materi yang telah kelompok 7 sampaikan. Demikian kiranya perkuliahan kita hari ini terkait dengan ekonomi pembangunan sumber daya manusia, dan ekonomi kreatif ya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Baiklah, kita masuk pada sesi assessment atau penilaian ya. Jadi pada minggu depan, hari Jumat 31 Juli 2026, saudara-saudari akan masuk pada pertemuan ke-8. Nah, pertemuan ke-8 nanti adalah ujian tengah semester atau UTS ya, yang berbobot 20%. Jadi bentuk soal nanti ialah essay analitis, case analysis, dan policy review ya. Untuk aspek penilaian, penguasaan konsep bobot 30, analisis bobot 30, sintesis teori bobot 20, dan argumentasi ilmiah bobot 20. Jadi total, jika saudara-saudari memenuhi semua penilaian dengan baik, maka akan mendapat nilai yang sempurna. Kemudian pada video sebelumnya juga saya telah menyampaikan deskripsi mata kuliah ya. Kemudian kemampuan yang diharapkan juga telah saya sampaikan. Sistem pembelajaran atau metode perkuliahan juga telah disampaikan. Interaksi antara peserta Serdos dengan mahasiswa-mahasiswi juga sudah terlaksana dengan baik, serta sistem penilaian mata kuliah, baik itu teknik dan indikator, sesuai dengan rencana pembelajaran semester, juga telah saya sampaikan. Demikian, baru saja Anda telah menyaksikan pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.